Wow, muka kamu kelihatan cukup marah. Saya akan mengungkap semua kejahatan itu. Kasus kecelakaan itu akan segera terungkap. Dan saya akan bersaksi tentang kejahatan kamu dan Tamara. Saya tidak akan masuk penjara. Kamu pikir saya takut? Karena bukan saya yang akan bertanggung jawab. Terus siapa? Edwin. Kamu akan kambing hitamkan dia. Kamu sudah ikut sama saya bertahun-tahun. Kamu sudah menyerap seluruh ilmu saya. Sampai pikiran saya kamu tahu. Edwin akan dipenjara. Dan juga kamu akan ikut. Masa sampai sekarang masih belum ada kabar tentang Devan? Semua lagi dikerahkan mencari Devan. Pokoknya kita berharap yang terbaik aja, Nay. Oke? Kamu tenang aja. Gimana aku bisa tenang, Gio? Devan itu kayak gini gara-gara aku. Gara-gara nolongin aku. Kita juga harus rasional. Sampai sekarang Devan belum ditemukan. Ini semua di luar batas. Kita harus akhiri kekacauan ini. Udah, nggak usah banyak mikir. Mau sampai kapan kayak gini? Kamu harus bertindak sekarang. Gio. Saat ini aku butuh dukungan kamu. Apapun yang aku sampaikan nanti di dalam, aku harap kamu bisa percaya sama aku. Kamu tenang aja, Nay. Aku pasti dukung kamu. Udahlah, kelamaan. Nggak usah main perasaan. Oh ya, Nay. Sebenarnya apa yang mau kamu laporin ke polisi? Ini soal Devan, kan? Iya, kan? Gio, yang aku lakukan ini adalah yang terbaik. Nay, tadi kamu laporin ke polisi gimana? Kok kamu nggak cerita? Kamu bicara apa di kantor polisi? Biasa aja, mah. Pertanyaan standar, jawaban standar. Kalau udah masuk ke kantor polisi, Naila, kalau tidak sebagai terlapor, ya atau dilaporkan. Atau sebagai saksi atau... Mama kenapa sih? Pengen tahu banget. Takut? Atau kepo? Naila, masalah apapun, kalau sudah ditangani polisi, itu udah bukan main-main.
Jadi kamu ngomong apa di kantor polisi tadi? Masalah apa lagi sih, Ma, yang selama ini kita hadapin? Kalau bukan soal kematian Adrianto dan mama aku. Oke, lalu kamu bicara apa tentang kecelakaan itu? Kamu tuh cuma bilang apa sih ke polisi? Bisa nggak jelasin ke mama nggak setengah-setengah? Hah? Mama perlu kejelasan sekarang. Gitu ya, Ma? Kalau jelasin jangan setengah-setengah. Ya, yang aku lakukan di kantor polisi itu menjelaskan semuanya, nggak setengah-setengah. Termasuk soal apa yang aku dengar dari Wilona. Hei, mau kemana kamu? Ngapain kamu di sini? Hendra, Kalian janjian mau ketemu saya. Kamu harus bayar mahal atas apa yang udah kamu lakukan terhadap kakakku. Kamu pura-pura mencintai dia, padahal dia tulus mencintai kamu. Kamu hancurkan hatinya, kamu rusak mentalnya Hendra sampai dia meninggal. Kamu memang pantas mati. Sudahlah. Lebih baik kamu menyerahkan diri ke polisi. Naila sudah buat laporan kemarin. Kalian tuh sebenarnya nggak tahu gitu ngerti. Saya terang-terangan punya pikiran lain. Ayo cepat, bawa mobil kamu. Kalau nggak dia mati. Ayo. Gimana? Nela, dari tadi aku nelpon ke Aska nggak dijawab. Dia sebenarnya kemana sih? Aska pasti ngelakuin sesuatu. Aku yakin banget, dia pasti akan ngelakuin sesuatu yang berbahaya. Nela, kamu kenapa cemas banget sama Aska? Segitu pedulinya ya kamu sama dia? Ya, Gio, aku minta maaf. Mestinya aku nggak bicarain soal laki-laki lain depan kamu. Walaupun itu saudara kamu sendiri. Aku benar-benar minta maaf ya. Kamu nggak perlu minta maaf, Nay. Aku lebih suka kamu terbuka sama aku. Biar aku tahu perasaan kamu sejujurnya.
Lebih cepat. Aska udah nelfon nih. Iya, kamu loudspeaker ya. Oke. Kok nggak? Hendra, kamu pikir kamu bisa kabur? Dia lagi sama Om Hendra. Dan Om Hendra mau kabur. Kita lewat tol. Ayo cepetan, dengerin ngomong saya. Aska kenapa bisa sama Hendra? Pasti dia ditahan. Aska itu dalam tekanan. Dia pasti dalam bahaya. Dan Hendra pasti akan ngelakuin sesuatu. Aku juga khawatir sama Kak Aska. Hendra itu kejam. Bahkan Devan sendiri aja bisa jadi korbannya. Apalagi Aska. Hendra itu kan juga benci sama Aska. Aku juga nggak akan biarkan apapun terjadi sama Kak Aska. Biar bagaimanapun juga, Kak Aska itu kakak aku. Lebih cepat, ayo. Jangan pelan-pelan. Saya tahu trik kamu apa. Kamu nggak bisa kabur dari saya. Aska! Pergi, Aska, pergi! Kok ada Renata? Kenapa bisa ada suara Renata? Kak Aska sama Renata? Kalau kamu berani pergi, Renata tinggal nama. Kamu akan menyesal sudah mengacaukan seperti ini. Aku nggak akan pernah menyesal. Sekalipun aku harus mati. Kamu nggak kenal saya. Saya punya banyak teman-teman yang bisa membantu saya. Dan saya tidak mungkin kalah, ngerti? Aska itu pasti ngelakuin sesuatu yang ngebahayain dirinya sendiri. Ini yang aku khawatirin. Iya, tapi dia di mana, Nay? Kita harus cari dia kemana buat nolongin dia. Hendra, tangkap saya. Lepaskan Renata. Saya tidak percaya sama kamu, Aska. Kamu licik. Saya tidak bawa apapun di sini untuk menyerang kamu. Tidak bersama siapapun. Saya hanya ingin laki-laki berhadapan dengan laki-laki. Lepaskan dia. Sini kamu. Jangan, Aska. Jangan lakukan itu, Aska. Kamu ngecut, Hendra. Saya lebih tertarik kamu daripada dia. Kamu punya hutang budi sama saya. Jadi kamu lebih penting daripada dia. Sekarang kamu yang nyetir. Hah? Oke. Aku akan nyetir. Sini! Kamu nyetir sekarang. Saya lakukan ini supaya kamu bebas. Sekarang sia-sia.
Jalan. Berhenti di sini. Kenapa kita berhenti di sini? Keluar kamu. Ini kan daerah Rawa Sorong. Ngapain kita di sini? Jangan banyak tingkah. Ikuti perintah saya. Gio, kamu mau kemana? Gio, tolong kamu jangan kesana, ini bahaya banget. Naila, kamu tenang aja ya. Aku pasti bakal bawa Aska pulang. Aku nggak akan biarkan kamu khawatir seperti ini. Ya? Gio, kamu hati-hati ya. Kamu terus kabarin aku. Pasti, Nay. Gio. Keluar. Ya kamu berkhianat sama saya. Saya berjanji sama diri saya. Saya akan mencabut nyawa kamu. Biar tangan saya berlumuran darah dengan tangan saya sendiri. Kamu pikir saya bahagia jadi anak kamu? Enggak. Saya nggak pernah merasa dicintai sebagai anak. Kamu hanya memanfaatkan saya. Kalau itu pendapat kamu, saya tidak akan merasa berdosa untuk mencabut nyawa kamu. Ya, kemana Bu? Pas saya mau ketemu sama Naila. Oh iya, sebentar ya Bu ya. Ya. Will, kamu kesini kok nggak ngabarin dulu? Kenapa lo bawa-bawa Devan ke dalam masa lalu? Sini, ikut aku. Wilona, aku juga nggak percaya. Tapi kita dari semalam udah cari Devan. Gue bener-bener kecewa sama lo. Dulu Gio lo rebut. Oke, dia lebih milih lo daripada gue. Gue ikhlasin Gio. Dan sekarang, Devan, lo buat dia pergi dari hidup gue. Kenapa sih semua cowok yang gue suka selalu lo ambil? Will, aku nggak ngelibatin Devan. Devan tiba-tiba aja muncul. Ya, karena Devan nyelamatin lo kan? Padahal gue udah ngerasa sayang. Gue harus kehilangan Devan. Devan yang cuek, yang gak perhatian. Tapi ternyata dia orang yang baik. Hari demi hari gue ngerasa sayang sama dia, Nay. Dia udah buat hidup gue lebih berwarna. Dia selalu ada buat gue. Tapi ternyata dia pergi. Ternyata gue harus patah hati lagi. Will. Kamu tenang ya, Will. Aku sama Gio udah nyuruh orang untuk nyari Devan. Untuk nyari ke sekitar tempat kejadian. Ke orang-orang yang kenal Devan. Bahkan nelusurin rumah sakit dan pemakaman. Tapi sampai sekarang, kita nggak dapat informasi tentang Devan. Aku berharap Devan masih bisa ditemukan dan selamat. Jadi maksud lo, gue masih ada harapan buat nunggu Devan, karena Devan masih hidup. Kita sama-sama berdoa ya.
Hendra udah nggak ada sama Aska. Ternyata Hendra benar-benar biarin aku sendirian di sini. Ini saatnya aku untuk kabur. Tapi Aska, biarin aja. Dia udah bikin kakakku meninggal. Gua harus cari sesuatu yang berharga yang bisa dijadiin duit. Mana Indra? Kami membawa surat penangkapan. Hei, jangan kabur. Lepasin saya! Saya nggak tahu apa-apa! Sudah, nanti Anda jelaskan kantor polisi. Lepasin! Pak, Pak! Bapak kalau mau tangkap, Bapak tangkap perempuan itu! Edwin, ditangkap polisi. Dia otak kejahatannya, Pak! Dia! tangkap. Lepasin saya! Lepasin! Saya akan buat kamu seperti bunuh diri kau. Kamu nggak akan bisa. Saya lihat amarah di mata kamu, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya kasihan sama kamu. Kamu tidak pernah jatuh cinta. Sekali ini kamu jatuh cinta, direbut semua orang. Kamu tidak akan pernah bahagia. Kenapa kamu ketawa? Kenapa? Hidup saya sangat bahagia ketika Naila masuk dalam hidup saya. Dan saya punya adik yang sangat peduli sama saya. Sedangkan kamu akan menghabiskan masa tuamu dengan tidak bahagia. Lebih tepatnya, sengsara. Saya kepingin lihat sekuat apa sebenarnya seorang Hendra. Lihat kamu sekarang. Dan ternyata kamu tuh bukan apa-apa. Sekarang saatnya nyawa harus dibalas dengan nyawa. Renata! Jangan lakuin itu. Kamu gak sama seperti dia. Jangan sampai kamu menghabiskan sisa hidupmu dengan penuh penyesalan. Kamu harusnya kamu yang menyesal. Karena kamu sudah membunuh orang yang paling aku cintai. Selamat siang, Abimayu Group. Ada yang bisa dibantu? Permisi, Bu. Iya, Pak. Ada telepon Dari mana, Pak? dari klinik. Klinik, Will. Biar saya angkat di sini. Ya, silakan, Bu.
Selamat siang, saya Naila Arya Seta. Maaf, saya berbicara dengan siapa? Laki bertato? Maksudnya Devan? Laki-laki itu apa namanya Devan? Baik-baik, saya minta alamatnya ya. Baik, suster. Saya akan segera ke sana. Terima kasih. Devan ketemu. Ya, Devan ditemuin. Kita sekarang ke klinik. Aku ambil tas dulu ya. Kamu tunggu sini. Ya, cepetan. Kamu mau habisi saya? Silakan aja. Seandainya bisa, saya ingin membunuh kamu dengan tangan saya sendiri. Tapi kamu menyelamatkan saya dari Hendra. Sampai saya bisa lepas dari Hendra. Oke, kita impas Aska. Kamu bisa pergi sekarang. Oke. Sekarang aku akan kasih tahu kamu gimana rasanya sakit. Nanda, jangan biarkan diri kamu dikuasai oleh amarah. Kamu bukan seperti dia. Saya tahu artinya kehilangan dengan tidak adil. Tapi sekarang, kamu lihat. Kakak kamu sudah meninggal. Dan kamu masih hidup. Jangan habiskan sisa hidup kamu penuh dengan penyesalan. Dan sengsara di penjara. Kijang satu. Sasaran sudah mulai terlihat. Ya, di kopi. Laporan diterima. Oh, ini sampainya kapan sih? Gue tuh udah gak sabar lagi ketemu sama Devan. Gue tuh pengen lihat dia. Biel, kamu sudah menemukan orang yang kamu cintai. Jangan lepaskan ya. Iya, Nay. Gue ngerti. Dan gue juga tahu kalau lu gak cinta kan sama Gio. Aku memang masih sulit memberikan cinta aku untuk Gio. Apapun yang terjadi, aku nggak boleh nyakitin hatinya. Naila, ternyata lo benar-benar mempunyai hati yang besar. Bahkan lo rela untuk sakit dan terluka seumur hidup lo jalanin. Lo menjaga perasaan Gio agar dia nggak terluka. Aku harap kamu bisa belajar dari apa yang terjadi sama aku. Dan ingat, kamu harus perjuangin cinta kamu, apapun yang terjadi. Ini gudang yang terakhir. Nggak ada lagi gudang di kawasan ini. Kafka!
Untung aja kamu gak kenapa-napa. Dari tadi aku nyariin kamu kemana-mana, kamu gak? Aku khawatirin kamu banget. Udahlah, kamu nggak usah mencemaskan saya. Kamu harus mencemaskan diri kamu sendiri. Kamu sama Naila ngomongnya kayak gitu dari kemarin. Ini sebenarnya ada apa sih? Kayak kamu ngasih peringatan ke aku. Satu hal yang saya minta sama kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, kamu harus tahu kalau kamu punya saya, kakak kamu. Aku nggak tahu maksud omongan kamu tadi apa. Tapi aku bahagia banget kamu udah ngakuin aku sebagai adik kamu. Saya juga terpaksa jadi kakak kamu. Enggak lah, Kak. Kamu tenang aja. Kamu nggak bakal rugi punya adik kayak aku. Untung malah. Saya sudah punya semuanya, saya nggak butuh apa-apa. Kamu urus aja diri kamu sendiri. Tapi aku tahu yang kamu belum punya apa. Kita balik sekarang ya. Tapi kamu kasih tahu dulu apa yang saya nggak punya. Udah, nanti kamu juga tahu. Ngomong aja gantung gini, nggak jelas. Udah, kamu ikutin aja. Sini. Kamu nggak usah sok gengsi. Sini aku bantuin. Devan. Lepas Wil. Bisa mati Wil kau gini. Bangun lu ya. Devan, gue tuh kangen tau. Lo nyadar gak sih, Van? Kalau gue tuh bener-bener cemas banget pas denger kalau lo tuh udah mati. Suster. Ya. Boleh saya bicara sebentar? Iya. Oh, gimana keadaannya Devan? Pasien ditemukan warga dan dibawa ke sini. Dia sudah sadar, itu sudah bagus sekali. Tapi dokter tadi bilang kalau dia perlu penanganan lebih. Maksudnya? Karena peralatan di sini kurang lengkap, beda sama di rumah sakit yang besar. Suster, saya ingin yang terbaik untuk Devan. Karena dia adalah orang yang penting di dalam keluarga saya. Saya minta tolong banget ya Sus, untuk segera pindahkan Devan ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya, peralatan medisnya, ya. Baik Bu, secepatnya akan kami urus. Makasih. Sama-sama. Pelan-pelan. Kak, kamu senderan di sini dulu ya. Bentar. Halo, Nay? Udah ada kabar? Iya, Nay. Ini aku udah sama Aska. Syukurlah, Aska baik-baik aja. Aku juga lihatnya dia sehat-sehat aja. Iya, Nay. Kamu jangan khawatir. Aku akan penuhi janji aku. Aku akan bawa ke Aska pulang. Dan, Nay, kamu tolong siapkan rumah sakit terbaik. Ya, Nay? Ini kayaknya Aska udah kena pukul. Lu baik banget sih. Kamu tenang aja. Aku pastiin Aska diperiksa di rumah sakit yang terbaik. Sekalian aku juga mau mindahin Devan ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya. Jadi Devan udah ketemu? Jadi ini gimana? Sekarang kita langsung ke rumah sakit? Kalau baik banget, saya bukan cowok lemah. Emang kenyataannya kamu babak belur gini kok? Sehat walafiat gini. Sok-sokan gengsi banget. Oke, Nay, kita akan segera ke sana, ya? Wil, lepasin tangan gua, Wil. Tangan gua keringetan. Enggak bakalan gue lepasin. Ntar lo pergi lagi kalau gue lepasin. Tahu gini lo nggak usah kesini, Wil. Ini juga disuruh Naila. Gak urusannya sama Naila. Naila bilang sama gue,
Kalau gue udah nemuin cinta sejati gue, nggak boleh gue lepasin. Harus gue perjuangin. Nah sekarang gue lagi perjuangin, Van. Lo yakin, Will? Mau sama gue? Lo gak akan nyesel. Gue yakin 100%, Van. Lo ngerti kan siapa gue? Gue bukan siapa-siapa, Will. Gue gak punya masa depan. Enggak, gue gak peduli. Gue udah nyaman sama lo, Van. Lo udah ngisi kekosongan hati gue. Kita bisa membangun ini bersama ke depannya. Lo cinta kan sama gue? Jawab. Mbaknya bisa keluar dulu ya. Soalnya pasien mau dipindah. Tapi suster, pas saya keluar ini, suster harus jagain pasiennya. Dan jangan sampai dia pergi. Ya suster ya, janji sama saya. Iya. Van, gue tunggu di luar dulu ya. Lo jangan kemana-mana, janji. Ya. Suster, sini. Iya. Pegangin. Iya. Jangan sampai dilepas. Iya, Mbak. Ya. Iya. Cinta banget ya Mas ya, ceweknya. Will, Nay, Devan kenapa dipindahin? Devan parah ya? Enggak, bukan. Aku itu mau pindahin Devan supaya dia dapat perawatan yang terbaik ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya. Ternyata kan ini cuma klinik. Pantesan dari tadi kita nyari-nyari ke sini agak susah. Makasih ya. Lo udah mikirin Devan sampai segininya lo. Gue janji sama lo. Gue bakalan melindungi lo dari orang-orang yang mau nyakitin lo. Dan gue siap jadi garda terdepan buat lo. Makasih ya. Makasih ya. Jadi ini, kamu minta kesini? Aku khawatir sama Mama. Tadi dia WhatsApp minta aku pulang. Katanya penting. Ma? Gio tolongin Mama. Mama dikejar orang. Mama takut. Siapa yang ngejar Mama? Kamu kenapa sih kok kelihatan ketakutan? Tolongin Mama, Gio. Mama perlu uang buat beli tiket. Sekarang. Iya, Mama kasih tahu dulu siapa yang ngejar Mama. Gini aja, udah ambil aja barangnya. Biar kita anterin. Saya nyetir. Makasih ya, Aska. Makasih udah ngertiin Mama. Kaska, kamu kenapa tiba-tiba mau nganterin Mama? Maksud kamu apa? Kamu tahu kan tadi kelakuannya aneh. Nay, gue yakin Devan pasti bakalan cepet sembuh. Makasih ya, Nay. Lo udah kasih perawatan yang sangat baik buat Devan. Kamu tahu nggak? Kenapa Devan cepat sembuh? Ya, karena dia tahu ada cinta yang menunggunya. Pokoknya gue janji sama lo, Nay. Gue bakal ngelindungin lo kalau lo tersakiti dari orang lain. Gue bakal jadi garda terdepan buat lo. Gue janji, Nay.
Naila. Kenapa? Mau nyalahin Naila lagi? Wirona, saya mau bicara sama Naila. Ada apa? Tolong maafin saya, Nay. Saya salah sama kamu. Selama ini saya selalu dibutakan oleh dendam. Sampai saya tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Saya hampir mencelakai kamu, Nay. Saya udah maafin Bu Renata. Terima kasih, Nay. Kamu memang orang yang baik. Tapi hebat juga ya. Gak disangka seorang Renata bisa mengakui kesalahannya. Wilona, udah cukup. Gak apa-apa, Nay. Setiap kisah pasti ada hikmahnya. Saya seperti ini juga karena Aska, Nay. Ini semua berkat perkataan Aska. Aska? Dia sudah mengingatkan saya tentang dendam saya. Agar saya tidak seperti orang yang sudah menyakiti kakak saya. Agar saya tidak jahat seperti mereka. Naila, di balik sikap Aska yang dingin, ternyata dia lebih manusiawi daripada saya, Nay. Dia peduli dan mencintai orang dengan caranya sendiri. Sida, Saya lega. Sekarang udah nggak ada lagi kesalahpahaman antara Bu Renata dan Aska. lepasin! 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 Pak, Bu, tolong jangan bikin kegaduhan di sini. Ini kantor polisi. Aska! Aska, lepasin! Kamu senang ibu kamu masuk penjara. Kamu gak punya perasaan. Ma, ayo Ma. Gio, bukan mama yang bikin papa celaka. Kamu gak usah dengerin Aska. Dia tuh anaknya Hendra. Dia pasti akan ngomong apa aja buat nyelamatin Hendra. Please lah, mama gak ngapa-ngapain. Mama gak bikin salah. Ma, Gio cuma mau tahu apa mama terlibat atau enggak. Gio sayang sama papa. Gio juga sayang sama mama. Tapi papa menderita. Dia harus tenang. Kalau mama sayang sama papa, mama gak akan ketakutan ngasih penjelasan ke polisi. Ayo, Ma. Enggak, Gio. Gio gak mau. Ma, aku mohon dengerin aku, Ma. Mama gak ngomong. Ini dia, Pak. Perempuan ini salah satu otaknya, Pak. Dia dan bos saya bekerja sama untuk mencelakai Adrianto Pak hingga dia meninggal. Dia pembunuhnya, Pak. Bukan, Gio bukan. Apa benar, Ma? Mama yang ingin papa meninggal?
Mama yang atur rencana kecelakaan itu sama Hendra. Jawab! Kamu kenapa percaya sama Edwin sih? Ini mama kamu, Gio. Tamara, ngaku kamu. Saya saksi hidupnya, saya saksinya. Enggak, bukan. Pak Bo aja diangkut ke sel. Mama juga akan dipenjara. Mama masih juga nggak mau ngaku. Mama udah di kantor polisi, Ma. Bukan Gio. Bukan Mama. Mama nggak berbuat jahat. Mama sayang sama papa kamu. Kamu sayang tapi kamu selingkuh di belakang dia. Hah? Anak durhaka. Kamu nyuruh Gio ke Jerman supaya kamu bisa leluasa kencan sama Hendra kan? Enggak. Bu, bawa mama saya untuk diperiksa, Bu. Saya akan tunggu hasil pemeriksaannya. Gio. Bukan Mama. Bukan. Mama nggak pernah nyesel buang kamu dulu. Harusnya kamu mati ditabrak mobil. Saya senang kamu bicara jujur sekarang. Saya nggak pernah nyesel bawa kamu ke sini. Media itu udah ngebahas soal keluarga kamu, ya. Kalian udah baca berita online? Sudah. Dan semua bahas soal kematian Papa. Dan Mama yang jadi tersangka otak pembunuhan bersama selingkuhannya. Benar-benar memalukan. Aku nggak mau belain Mama. Karena aku nggak habis pikir. Dan ini nggak masuk akal. Mama tega ngelakuin ini semua. Aku pun juga masih bingung sampai sekarang. Kok ada ya orang yang setega itu? Bisa gelap mata dan hati hanya demi harta. Dan orang itu Mama aku. Yo, aku sangat yakin kebaikan papa kamu itu nurun di kamu. Yang saya senang adalah Hendra akan lama di penjara. Kejahatannya berlapis. Dan katanya uang yang digunakan adalah uang haram atau money laundry. Iya. Semua akan terima akibat dari perbuatannya. Walaupun aku belum habis mikir dengan Mama. Tapi aku kadang kasihan. Tapi mengingat kejahatannya sama Papa. Dan udah ngejauhin kamu ke Aska. Aku jadi benci sama dia. Kamu gak usah mikirin mama kamu lagi. Sekarang di sini ada saya, kakak kamu. Aku mau berterima kasih sama kalian berdua. Karena kalian berdua udah ngejaga aku sejak awal. Suka duka kita laluin bareng. Walaupun aku sempat pesimis. Apa mama aku akan dapat keadilan. Tapi ternyata kalian berdua udah sangat membantu aku. Membantu mewujudkan keadilan itu. Dan kalian udah sangat adil. Sekalipun mama kalian pelakunya, tapi kalian udah menyerahkan untuk sebuah keadilan. Oke, semoga setelah semua ini terungkap, aku berharap hidup kita bisa tenang, seperti sedia kala. Semuanya akan berubah. Aku, kamu,
Kak Aska, kita akan berubah. Yo, ngapain sih hujan-hujan gini ngajakin kesini? Ya aku juga nggak tahu Kak Aska. Surprise! Naila, semua ini apa ya? Hari ini aku kembalikan semuanya ke putra-putra Adrianto. Karena sebenarnya kalian yang berhak. Semuanya ini milik kalian. Sekarang tugas aku udah selesai. Karena dititipkan amanah untuk mengaturnya. Ini semua kamu yang bikin? Naila, pantas Papa milih kamu dalam surat wasiatnya. Ternyata dia nggak salah. Nggak gampang mencari perempuan kayak kamu, Nay. Terima kasih pujiannya. Tapi aku tuh stres banget. Udah lewatin semua ini. Dan Devan juga udah tahu. Kalau dia juga berhak atas warisan ini. Pokoknya tenang aja. Semua udah diatur oleh Om Jimmy dan aku. Dan semuanya dibagi secara adil. Kamu kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Kamu hebat, Nay. Kamu luar biasa. Papa pasti bangga punya mantu kayak kamu. Kalau gitu, saya juga mau kembali ke perusahaan saya. Tugas saya udah selesai, mengurusi perusahaan besar Abimanyu. Sekarang, saya pamit dari keluarga besar Abimanyu. Saya serahkan kepemimpinan perusahaan Abimanyu kepada keluarganya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Aska. Kak Aska, kita akan jarang bertemu. Aku sudah membuat keputusan. Aku akan pergi ke Jerman. Jerman? Iya. Kalian mau menetap di sana? Bukan sama Naila. Tapi aku aja. Kak Aska, Naila. Kalian sudah ditakdirkan untuk bertemu. Sekuat apapun cobaan dan ujian, cinta sejati akan terus menemukan jalannya pulang. Cinta nggak pernah salah. Dan perasaan kalian berdua lebih dulu ada. Lebih dulu bersatu dibanding aku. Aku udah salah merebut cinta kalian. Aku tahu, perasaan kalian gak bisa dibohongi. Kalian saling cinta, tapi kalian sama-sama menderita. Dan pernikahan aku sama Naila, itu karena kesepakatan, bukan keinginan. Dan saat itu memang kondisinya tepat untuk menyelamatkan Naila dan perusahaan Papa. Jadi Kak Aska, aku kembalikan Naila ke Kak Aska.
kamu jangan main-main sama pernikahan ini. Gio, kasih aku waktu. Aku akan berusaha. Aku akan coba untuk mencintai kamu. Naila, kamu harus berjuang demi orang yang kamu cintai. Aku bahagia lihat kakak aku bahagia. Kamu berhak bahagia, Nay. Kamu juga kan? Naila Aryaseta. Aku talak kamu. Aku ceraikan kamu. Dan di sini ada saksi yang melihat dan mendengar kalimat aku. Kak Aska, aku bangga punya kakak seperti kamu. Pengorbanan aku nggak sebanding dengan penderitaan kamu sejak kecil. Kamu suruh orang bahagia, sementara kamu sendiri menderita. Kamu tenang aja, Kak. Aku masih muda. Aku masih punya waktu untuk mencari cinta aku. Aku pasti ketemu kamu. Tapi, Kak, aku kasihan sama kakak. Kakak itu susah banget cari perempuan yang cinta sama Kak Aska. Perempuan tuh selalu pada kabur, pada takut ngeliat Kak Aska. Kakak yang harus perhatian. Terima kasih, Kak. Terima kasih untuk semuanya. Nah, sekarang mendingan kita lepasin balonnya bareng-bareng, ya? Naila, putihnya mana? Nih, kamu yang pegang balonnya, ya. Oke, dalam hitungan 3 ya. Ya, barengan. 1, 2, 3. Inilah kisahku, kisah hidup dan cintaku. Yang aku pikir aku akan menemukan cintaku di dalam perjodohan. Ternyata aku menemukan cinta sejatiku di dalam perjalanan cintaku saat dijodohkan.